Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:02 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita mulai untuk memaksimalkan waktu sambil menunggu yang lain juga bisa nanti pada masuk. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk narasumber ada Mas Abdullah dan juga teman-teman Pagi, Mas. pejuang beasiswa unggulan di tahun 2026. Harapannya semua teman-teman dalam keadaan sehat dan pastinya bisa semangat mengikuti nanti kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman bisa on cam ya kalau bisa on cam. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena memang bisa kita dipertemukan pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan Fabu Special Event terkait dengan bagaimana menulis esai beasiswa unggulan dalam berbagai perspektif rumpunan ilmu termasuk untuk pada kali ini adalah ilmu komputer ya. Jadi teman-teman mungkin yang jurusannya ilmu komputer atau sejenisnya nanti bisa diperhatikan apa saja gitu ketentuan dalam penulisan esainya. Yang pastinya acara ini didukung oleh komunitas Forum Aware Beasiswa Unggulan dan juga Cemerlangkom yang berkolaborasi untuk memperluas atau memperdalam pengetahuan teman-teman nanti dalam penulisan esai. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan. Perkenalkan saya Charlie Sianturi, merupakan award beasiswa unggulan pasca sarjana dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2024. Jadi sebenarnya udah alumni dari 2024. Jadi senang bisa berjumpa dengan narasumber dan juga teman-teman semua. Dan juga sekaligus nanti yang akan menjadi moderator selama kegiatan kita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mungkin saya mau menyapa teman-teman bisa on cam. Saya cukup penasaran teman-teman dari berbagai kampus mana nih. Coba mungkin di kolom chat bisa disampaikan ini dari kampus mana saja gitu. Jadi saya juga penasaran siapa aja nih yang siap untuk berjuang meraih beasiswa unggulan. Mungkin bisa di kolom chat bisa disampaikan ada mungkin dari UI, ITB, atau kampus lainnya gitu di luar Jawa. Silakan teman-teman bisa direspon di kolom chat. Yuk, sekitar 1 menit ya. Oh, UGM, kampus sebelah UNJ. Yuk, yang lain dari kampus mana saja? Dari UI, yang lain. Ada sekitar 11 orang di sini peserta. Yuk, UINMA. Ini di mana ya UINMA ya? Saya baru dengar gitu. UGM. Oke, yuk, yang lain. Masih sekitar 1, 2, 3, 4. Yuk, IPB, UPI. Oke, beragam ya teman-teman. Kebanyakan semua dari kampus Jawa UPN, Malang. Oke. Lampu Mangkurat. Oke, oke. Kalau ada lagi dari UPN Jatim, kebanyakan dari kampus Jawa. Jadi semangat ya teman-teman untuk mempersiapkan proses nanti pendaftaran beasiswa unggulan tahun 2026. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita akan beralih ke sesi utama kita untuk nanti penyampaian mungkin semacam gambaran gitu terkait dengan esai yang harus teman-teman persiapkan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit terkait dengan siapa narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi, saya perkenalkan adalah Mas Abdullah Al-Hayat Arafa yang merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komputer dari IPB gitu, sekaligus penerima beasiswa unggulan sebelumnya telah menyelesaikan studi pendidikan sarjana teknik informatika di Universitas Halu Oleo gitu. Selama menempuh pendidikan, beliau aktif sebagai peneliti dan tim IT di Laboratorium Data Desa Presisi IPB University dengan fokus pada AI, data science dan smart village dan juga serta pengembangan teknologi berbasis data dan juga pernah menjabat sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM di Universitas Halu Oleo pada tahun 2023 dan juga sebagai Duta Bahasa Nasional tahun 2023 dan juara satu Duta Bahasa Sulawesi Tenggara tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan waktu sekitar kurang lebih 30 menit kepada narasumber kita pada pagi hari ini untuk menyampaikan terkait dengan nanti gambaran Indonesia dan teman-teman diharapkan bisa apa ya, mendengar dengan baik supaya nanti pas sesi tanya jawab teman-teman bisa lebih memahami. Mungkin waktu sudah tepat sekitar 30 menit. Saya serahkan kepada narasumber kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Apa suara saya terdengar jelas ini, Aman, Mas. moderator? Aman, aman. Oke, baik ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya puji syukur kita senantiasa haturkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya hingga akhir zaman. Nah, teman-teman, ya saya panggil aja mungkin ya, teman-teman ya. Ya, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih tadi kepada moderator sudah dipersilahkan, sudah diantar ya. Saya juga terima kasih ke Forum Beasiswa Unggulan yang telah menyiapkan forum yang sangat luar biasa ini karena kayaknya ini baru tahun ini aja ya, Mas. Sebelumnya itu nggak ada seperti kayak gini. Jadi dulu itu kita untuk berjuang BU itu ya eh, istilahnya itu ya kita cari tahu sendiri orangnya siapa aja gitu ya. Kita cari mentor sendiri. Penulisan beasiswa esai itu kita cari orang yang udah pernah keterima, terus kita minta di apa ya, minta dibimbing gitu ya, gitu. Tapi sekarang syukurnya kita sudah ada forum-forum seperti ini yang menaungi. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin sebelum saya masuk ke materi ya, saya izin share screen mungkin nanti sebentar. Saya ingin tahu dong teman-teman di sini itu rata-rata itu memang program ilmu komputer, apa program yang serumpun dengan tema apa dengan sesi satu ini atau seperti apa? Atau ada yang mungkin yang dari eh, jurusan lain gitu, misalnya soshum atau apa begitu, atau semua di ilmu komputer gitu, supaya nanti takutnya saya spesifik bahwa materinya di ilmu komputer. Oh, oke oke, ada yang jurusan lain tapi mau belajar. Oke, ini dari IPB ya, Listra itu. Saya juga IPB sekarang ini. Iya, Kak. Oh, oke oke. Saya itu udah semester 4 ya, udah harusnya selesai. Kemarin saya udah hasil, doain semoga bisa tutup lah bulan ini, supaya jangan perpanjangan kan. Kalau perpanjangan kan harus bayar sendiri, soalnya bukan ditanggung beasiswa. Oke, oke. Baik, terima kasih teman-teman. Saya mungkin izin share screen aja ya, moderator. Oke, udah terlihat ya. Sudah, Eh, sudah Mas. oke, baik. Ya, langsung saja. Jadi, eh, mungkin saya kasih judul adalah kiat dan strategi menulis esai gitu yang meloloskan. Jadi di sini mungkin saya sebagai pelamar beasiswa ya yang lolos itu ketika S2. Jadi saya coba untuk membangun positioning saya itu sebagai calon ilmuwan komputer dulu itu. Jadi kan dulu dari teknik, nah, saya mencoba untuk membangun positioning saya. Jadi itu yang teman-teman juga harus lakukan. Teman-teman itu harus bagaimana caranya di essay itu positioning teman-teman itu bisa terbangun. Mungkin waktu tema 2024 itu dulu saya itu kontribusi nyata ya Mas untuk Indonesia kalau kurang lebih itu seperti itu. Tapi Iya, saya baca panduan yang 2025 itu judulnya itu dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Jadi coba aja kita coba mix ini aja ya untuk belajar ini. Nah, ini dan begini teman-teman yang harus juga teman-teman punya atau nanti akan sampaikan di esai, bagaimana teman-teman itu bisa membranding diri teman-teman. Coba dulu di inventaris begitu. Misalnya yang S1 ya, yang mau daftar S1. Jadi teman-teman sudah harus itu memetakan dulu waktu SMA pernah ngapain aja, pernah ikut kegiatan apa aja, pernah A, pernah B, pernah C gitu. Nah, jadi sehingga nanti ketika penulisan esai beasiswanya itu pengalaman teman-teman itu bisa diramu, bisa menjadi salah satu hal yang akan menjadi nilai tambah. Nanti kita lihat seperti apa ini. Nah, mungkin kalau saya itu seperti gini ya. Saya branding coba seperti gini. Oke. Nah, sebelum teman-teman menulis esai, teman-teman harus yang paling pertama apa? Ya, teman-teman harus mengenali medan tempur teman-teman. Jangan sampai kita mau daftar beasiswa unggulan tapi ikuti panduannya LPDP. Nah, itu nggak akan lolos juga. Kalau LPDP kan bisa mendaftar ya sebelum keterima ya. Nah, kalau BU kan harus LOA dulu gitu. Nah, itu jadi harus dipahami dulu baik-baik siapa penyelenggaranya. Dan mungkin begini, saya juga itu adalah pernah
mendaftar BU pas S1 ya, tapi saya nggak lolos. Karena persiapan saya itu kurang. Saya nggak memetakan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama saya di aliyah, di sanawiyah begitu ya. Saya juga nggak tahu banyak soal BU itu seperti apa. Jadi teman-teman yang paling pertama itu adalah teman-teman harus mengenali nih medan tempur teman-teman itu seperti apa. Misal penyelenggaranya siapa? Nah, kalau dulu kan masih di Dikti ya, sekarang sudah di Kemdikdasmen. Nah, jadi siapa yang menyelenggarakan, apa saja yang dibiayai. Nah, di BU ini sebenarnya kalau yang reguler itu cuma tiga, pendidikan, hidup sama buku. Kalau penelitian ini yang dibiayai itu cuma yang mereka yang mendaftar jalur ASN. Ya, jadi mungkin teman-teman cuma dapat tiga ini aja. Tapi ini sangat membantu, sudah sangat membantu sekali begitu. Nah, tahapan seleksinya juga itu seperti apa? Pertama, ada administrasi, wawancara, penetapan penerima. Nah, ini cuma tiga ya, tidak terlalu ribet. Ya, makanya kenapa banyak yang daftar BU ya, karena tadi tidak terlalu banyak persyaratan dan tidak terlalu ribet gitu. Nah, yang terakhir adalah esai dan rencana studi. Nah, inilah penentuan kelolosan begitu. Disinilah suara teman-teman itu yang harusnya bisa menyampaikan kepada negara, kepada Puslabdik, gini loh, saya punya cita-cita seperti ini loh, tapi kan nggak mungkin kan satu-satu pergi ke sana. Nah, di esai lah itu yang tempat teman-teman untuk menuangkan apa yang teman-teman harapkan, gimana gagasan teman-teman, apa yang eh, kenapa sih esai BU itu harus menerima teman-teman. Nah, di esai inilah teman-teman harus mau itu. Nah, saya mungkin banyak ya orang yang mendefinisikan esai itu mungkin sebagai karya tulis lah atau apa, tapi bagi saya pribadi ya, saya mendefinisikan esai itu adalah sebagai panggung tempat kita untuk berbicara. Kenapa ya? Karena di antara ribuan pelamar beasiswa unggulan, nah inilah tempat teman-teman menjadi membranding teman-teman apa yang membedakan teman-teman dari yang lainnya. Selanjutnya itu adalah esai ini adalah bisa menjadi jembatan masa lalu kita, apa yang udah kita perbuat, apa harapan kita di masa depan. Dan ini juga biasa esai itu adalah bahan utama untuk pewawancara. Biasanya kan kalau di awal itu ya palingan cuma seleksi administratif. Mungkin esainya itu nggak terlalu dibaca, ya menurut saya. Nah, tetapi ketika teman-teman sudah melakukan melalui seleksi administratif, teman-teman penuhi semuanya. Nah, di esai itulah biasanya menjadi bahan utama si pewawancara itu untuk menanyakan teman-teman lebih detail. Gitu. Nah, ini juga yang teman-teman harus ingat ya. Jadi angka-angka misalnya IPK teman-teman, nilai ketika SMA itu hanya nilai aja untuk membuka pintu. Oh, ini lolos, ini layak atau tidak gitu. Tapi essay ini yang buat teman-teman diingat gitu. Misalnya teman-teman punya gagasan yang beda sama yang lain, terus gagasannya konkret. Nah, itu akan membekas di hati pewawancara dan itu akan menjadi penentu kelolosan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mengetahui medan tempur teman-teman, nah, perhatikan aturan main. Ini juga penting. Nah, kalau misalnya teman-teman di S1 apa melamarnya di S1 dan di vokasi ya. Nah, itu berapa sih jumlah katanya? Nah, kalau S1 itu yang saya baca di panduan mungkin masih sama juga yang di 2024 itu masih 1000 sampai 1500. Nah, kalau S2 itu 1500 sampai 2000. S2 S3 ya. Nah, jadi kalau misalnya nih target teman-teman misalnya di sini ada yang S2, coba buat esainya itu sekitar 1800 kata begitu. Jadi tidak terlalu ngepres, tidak terlalu berlebih juga gitu. Nah, misalnya teman-teman yang di S1 coba berarti buatnya coba berapa? 1200 kata gitu. Jadi jangan dibuat ngepres juga 1000, tapi coba dilebihin dikit gitu ya. Sehingga aturan main ini usahakan jangan dilanggar. Karena kalau misalnya teman-teman bersemangat sekali kan, tiba-tiba eh, membuat esai 2500 kata, ya akan langsung di
gugurkan gitu ya, karena kan eh, besok unggulan ini mereka ini punya mekanisme patuh dulu ya, patuh aturan gitu. Nah, kalau teman-teman nggak patuh aja di hal-hal yang sepele seperti begini, nah itu kan akan menjadi pertimbangan. Jadi harapannya teman-teman yang di ruangan ini baca betul-betul aturan main gitu. Baik, selanjutnya kerangka dasar ya. Jadi esai itu sebenarnya bukan semata-mata kita tulis aja ya, apa harapan kita, apa yang udah kita buat dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Enggak. Tetapi teman-teman harus membedakan esai itu menjadi tiga bagian utama. Ya, pertama adalah pembuka. Nah, pembuka ini ya sekitar 15% lah dari semua total kata yang teman-teman akan buat nantinya. Selanjutnya isi. Isi ini 70% yang paling banyak gitu. Nah, di isi inilah ya teman-teman harus menyampaikan argumen berlapis gitu. Jadi klaim, bukti, analisis, dan transisi gitu. Nah, ini jangan sampai teman-teman cuma ingin apa? Saya ingin memajukan bangsa Indonesia, tapi apa ya, analisisnya nggak ada, terus berbasis mungkin teman-teman udah pernah melakukan apa itu tidak ada begitu pengantarnya gitu. Jadi ini harus diperhatikan di isi ini. Nah, dan di penutup itu juga 15% juga dari total kata teman-teman. Jadi ini yang harus diperhatikan ketika teman-teman menulis esai gitu. Nah, misalnya begini, kita buat contoh ya, pembuka yang mengikat. Ini ada beberapa yang saya baca ya, yang saya baca esai-esai teman-teman juga yang dulu masuk yang lolos di BU, tapi yang spesifikasi ilmu komputer. Ya, jadi begini. Narasi pembukanya gini. Baris kode pertama yang saya tulis di bangku SMA bukan sekedar perintah bagi mesin, melainkan cermin bagi diri saya sendiri. Nah, di era ketika layar membentuk cara berpikir dan bersikap, saya menyadari bahwa teknologi bukan hanya soal kecerdasan, tapi soal karakter. Siapa yang kita pilih untuk menjadi ketika seluruh dunia akan dalam genggaman. Nah, di sini kan yang harus kita coba bedah ya. Pertama dia hooknya reflektif gitu. Ah, dia buka dengan momen personal gitu. Jadi buka dengan spesifikasi atau hal yang diminati begitu. Nah, selanjutnya ada juga benang merahnya. Kaitkan ilmu komputer itu dengan pembentukan karakter seperti tema yang tadi kan. Selanjutnya relevansi tema. Isu apa sih yang ada di digital ini saat ini? Nah, dan yang terakhir adalah nada kritis dan tulus. Tunjukkan kesadaran bukan sekedar kekaguman gitu. Nah, contoh isi ya, yang coba kita breakdown gini. Isi yang meyakinkan. Jadi, sebagai pengembang, saya menyaksikan sebagaimana algoritma dapat menumbuhkan empati sekaligus memicu kecanduan. Karena itu saya membangun aplikasi Fokusku yang menekankan notifikasi berlebih dan kini dipakai 500 lebih pengguna melalui beasiswa unggulan. Saya ingin mendalami etika kecerdasan buatan agar teknologi yang saya rancang memperkuat, bukan mengikis karakter penggunanya. Nah, di sini poin-poin itu pertama saya lihat adalah sikap kritis. Ya, tunjukkan dua sisi teknologi, ada empati sama kecanduan. Selanjutnya adalah bukti kontribusi. Nah, ini yang biasanya eh, teman-teman kurang di sini. Jadi, usahakan apa yang teman-teman misalnya teman-teman akan melakukan ini berbasis pengalaman atau berbasis karya atau berbasis hasil yang sudah teman-teman lakukan begitu. Nah, rencana studinya kaitkan dengan AI dan tujuan konkret. Nah, terus dampak karakter. Nah, ini mungkin contoh isi aja ya. Nah, penutup yang berkesan. Jadi, misalnya narasi ya, bagi saya menjadi ilmuwan komputer bukan sekedar menulis kode yang efisien, melainkan merancang masa depan digital yang berkarakter. Saya bertekad melahirkan teknologi yang membuat manusia semakin manusiawi, bukan sebaliknya. Inilah janji yang siap saya tunaikan, menjadikan Indonesia rumah bagi inovasi yang beretika. Nah, ini kan apa ya, pernyataan visinya, komitmennya tegas, gaungkan emosionalnya, sama kembali ke makna penulis di kode di pembuka begitu. Nah, ini mungkin beberapa contoh aja ya, contoh di spesifikasi ilmu komputer dan nanti bisa teman-teman coba sesuaikan dengan jurusan yang teman-teman uh,
jalani saat ini. Nah, ini mungkin saya berbagi sedikit ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah dengar ini ya, kerangka akar. Ya, jadi akar itu yang pertama untuk kita membuat esai yang kuat, itu yang pertama A. Apa itu A? A itu adalah ambil perhatian. Nah, seperti tadi, buka dengan data yang mengejutkan atau kisah personal yang langsung membaca penarik gitu. Jadi, bagaimana caranya ketika penarik membaca baris pertama, kedua, ketiga, dia itu langsung terkesima gitu. Nah, dan hal-hal yang terkesimak itu biasanya lahir dari dari natural gitu ya, bukan dibuat-buat tapi memang dari berangkat dari keresahan teman-teman, dari kondisi teman-teman saat ini gitu. Ya, itu hal-hal yang ini yang sebenarnya ya berangkat dari hal-hal yang sifatnya abstrak, tidak jelas ini apa sih gitu. Nah, selanjutnya Kak, kupas masalahnya. Nah, di sinilah teman-teman bagaimana caranya adalah bisa melihat masalah itu apa sih penyebabnya begitu. Dari masalah yang timbul, kira-kira yang menjadi akar masalahnya itu apa saja. Nah, itu coba diuraikan. Selanjutnya adalah aksi dan solusi. Aksi apa yang teman-teman tawarkan? Kontribusi apa yang teman-teman tawarkan kepada negara begitu atau kepada ya kepada pewawancara nantinya ketika teman-teman diwawancara. Dan yang terakhir adalah R, resonansi masa depan. Tautkan gagasan ke visi besar Indonesia Mas 2045. Saya nggak tahu ya untuk tema esai 2026 ini seperti apa, spesifikasinya seperti apa karena panduannya juga belum keluar ya Mas. Saya sebenarnya dari kemarin tuh cari-cari untuk esai apa supaya nanti bisa kita sharing atau kita bedah bersama, tapi ternyata belum keluar. Jadi, nah untuk resonansi masa depan ini bagi saya mungkin harus ya, apapun temanya nanti, teman-teman harus bisa menautkan begitu ke gagasan negara kita yang di 2045 ini yang sering digaungkan begitu. Mungkin seperti itu. Akar ini ya. Mungkin kemarin dulu saya gunakan ini, metode akar ini. Jadi gimana saya buat esai saya di baris pertama itu menggugah ya. Saya uraikan masalahnya apa, kontribusi yang saya tawarkan seperti apa, dan saya tawarkan ke rencana Indonesia Emas 2045. Gitu. Nah, ini mungkin tema saya dulu yang 2024 itu yang kontribusi nyata untuk Indonesia Emas 2024. Dan yang tema yang baru ini kan dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, ini yang sebenarnya nanti saya nggak tahu ya untuk yang 2026 ini seperti apa. Tetapi pasti nggak jauh-jauh nih dari dua ini. Coba nanti teman-teman rangkai, teman-teman ramu kira-kira apa ya untuk menentukan benang merahnya itu seperti apa gitu. Jadi dari misalnya gini nih ya, ada temanya udah keluar. Hal yang harus teman-teman cari dari tema itu adalah benang merah ya gitu. Nah, selanjutnya juga adalah ketika nanti teman-teman akan menyelam ke tema yang baru, teman-teman juga itu harus memastikan tuh kata-kata kuncinya seperti apa dan sudut pandang temanya seperti apa. Ya, misalnya kalau tadi kan dampak teknologi, ya berarti ya kata kuncinya apa? Teknologi, karakter, era digital begitu. Nah, sudut pandangnya apa? Misalnya sudut pandang sisi terangnya apa? Positif, negatifnya seperti apa? Nah, inilah yang teman-teman harus eh, bisa untuk membedah begitu. Jadi ketika ada tema yang udah diberikan, nah itu gimana teman-teman bisa menentukan benang merahnya, kata kuncinya dan sudut pandang temanya seperti apa, sisi positif dan sisi negatifnya. Nah misalnya gini, misalnya saya adalah seorang ilmuwan latar belakang ilmu komputer dan keunggulan terbesar saya justru itu sebenarnya di tema kemarin di dampak teknologi ya. Jadi bagaimana caranya ya saya itu harus bisa paham cara kerjanya, saya bisa merancang solusi apa yang saya mau tawarkan, mendiagnosis bukan mengeluh, dan positioning yang kuat gitu. Nah ini sebenarnya bisa teman-teman untuk mengambil juga di jurusan teman-teman. Ini mungkin khususnya yang ilmu komputer gitu. Nah selanjutnya gini, eh, ini mungkin yang saya buat ya ketika dulu saya itu untuk mendaftar beasiswa
unggulan di S2. Jadi saya bagaimana bisa membingkai ini perpindahan dari S1 saya di Teknik Informatika ke S2 di Ilmu Komputer gitu. Gimana caranya pewawancara itu yakin bahwa saya ini bukan lompat gitu, lompat-lompat dan lain sebagainya. Dan mungkin secara ilmu pengetahuan masih linear kan, Teknik Informatika ke Ilmu Komputer gitu. Nah, tapi di SI bagaimana caranya hal ini tuh bisa diramu sehingga transisinya itu smooth. Nah, misalnya teman-teman di SMA dulu ambil apa? IPA ya? IPA spesifikasinya mungkin di biologi atau di mana begitu. Nah, itu gimana caranya itu bisa masuk gitu ke ilmu komputer gitu. Misalnya kan sekarang kan biologi ada yang namanya perkembangan di bioinformatika ya. Sudah dengar belum itu? Bioinformatik. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa tuh meramu. Jadi berangkat karena saya merupakan dulu misalnya ya di SMA merupakan mahasiswa siswa yang aktif di Olimpiade atau spesifikasinya di biologi sehingga saya ingin masuk ke ilmu komputer karena eh, ternyata sekarang itu pendekatan untuk memahami molekul dan gen itu ternyata kom- melalui komputer gitu. Nah, sehingga saya tertarik untuk mengembangkan bioinformatik gitu. Nah, inilah yang coba teman-teman itu bisa menyelaraskan begitu ya terhadap masa lalu dan masa depan teman-teman. Maka tadi yang saya bilang bahwasanya esai ini adalah jembatan ya. Jembatan kita untuk bisa bagaimana apa yang udah kita lakukan itu bisa kita sambungkan ke harapan kita di masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya tadi yang saya bilang ini saya pribadi ya. Jadi apapun temanya itu usahakan menautkan dengan visi Indonesia Emas 2045. Nah, entah itu teman-teman dari ilmu komputer, dari jurusan apapun itu, gimana caranya bisa menautkan dengan Indonesia 2045 begitu. Nah, kenapa sih kita harus menautkan 2045? Ya, pertama ya karena kita emang generasi yang nantinya akan memimpin ya kita nantinya itu adalah generasi saat ini adalah generasi yang di 2045 itu akan memimpin bangsa ini. Karena kenapa? Ya generasi yang lama kan pasti mungkin udah meninggal, udah apa ya, udah berlalu begitu masanya. Nah teman-teman inilah yang gimana caranya di usia produktif itu bisa memberikan kontribusi yang terbaik sehingga mungkin saran dari saya, jadi teman-teman harus menautkan di Indonesia ini di visi besar. Nah, ini mungkin ada beberapa ini bisa teman-teman baca. Nah, selanjutnya, nah misalnya gini, tadi yang saya bilang, inventarisasi rekam jejak teman-teman semua. Ya, aset dalam CV ini itu sangat akan dipakai untuk membuktikan begitu kan begini. Ketika tadi saya bilang diisi, bahwasanya jangan sampai teman-teman menuliskan sesuatu tapi tidak ada klaimnya. Nah, salah satu klaim itu bisa diambil dari mana? Dari CV teman-teman, dari apa yang udah teman-teman perbuat begitu. Nah, misalnya teman-teman pernah melakukan ini, pernah melakukan itu semua dituliskan. Jadi itulah yang menjadi bukti bahwa teman-teman itu memang berkontribusi atau memang teman-teman itu mempunyai ahli atau teman-teman itu memang sudah melakukan hal-hal itu begitu. Jadi sehingga ketika teman-teman mendapat bantuan atau mendapat support dari BU, nah itu justru teman-teman harapannya bisa lebih baik begitu daripada teman-teman yang begini. Teman-teman nggak disupport aja bisa begitu, apalagi kalau disupport. Nah, begitu. Jadi ini yang harus teman-teman pintar-pintar untuk merangkai di dalam esai nantinya. Nah, ini teknik menulis yang wajib dilakukan. Yang pertama tadi ya, buka dengan hook yang konkret, ya. Terus spesifik dan terukur. Terus kalimatnya aktif dan lugas. Nah, terus tunjukkan, jangan katakan, ya. Katakan, tapi berbasis bukti begitu istilahnya. Terus satu paragraf, satu gagasan. Nah, terus suara personal dan jujur. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwasanya kebanyakan esai itu eh, kurang menarik karena dia berangkat bukan dari keresahan, ya, tetapi berangkat dari apa ya? Nggak tahu ya, tapi berangkat bukan dari ini ya, bukan dari keresahan, bukan dari kejujuran orang yang menulis, tapi mungkin berangkat dari
eh, mungkin terlalu terpatok dengan anatomi esai tadi. Jadi yang penting ada pembukanya, ada isinya, ada penutupnya. Nah, ini 6 kesalahan fatal yang biasa juga saya ini ya, biasa saya juga mentoring teman-teman yang sedang mendaftarkan yang mendaftar BU, dan kebanyakan yang saya dapat tuh seperti ini. Ya, pertama itu klis, tidak tanpa bukti gitu ya. Misalnya ingin memajukan bangsa, tapi tidak meyakinkan gitu. Saya bilang, ini caranya memajukan seperti apa? Nah, itu tidak tertuang dengan jelas gitu. Selanjutnya adalah hanya mengeluh, ya, mengkritik aja. Ini teknologi ber, eh, berdampak buruk dan lain sebagainya. Tapi solusi dari kritikan ini tidak hadir gitu. Nah, ini yang biasa juga menjadi kesalahan-kesalahan fatal ya dalam esai. Terus kontribusi kabur ya. Sebagai yang membaca esai itu saya nggak tahu gitu. Kira-kira perannya ini seperti apa. Nah, terus tanpa tesis ya. Tidak ada arah yang jelas gitu ya. Terus melanggar batas kata. Nah, ini yang paling ini nih, salinan tempel atau apa? AI mentah ya. Begini teman-teman, justru karena kita ilmu komputer ya, kita harus menggunakan AI begitu. Tapi AI ini difungsikan, diposisikan sebagai tools, alat bantu, bukan sebagai pengganti kita. Ya, jadi teman-teman mau menggunakan AI itu silakan aja, nggak jadi soal. Tapi ketika menulis esai, yang saya bilang, ketika teman-teman berangkat dari suara pribadi, itu justru lebih powerful ya. Ketika teman-teman berangkat dari apa adanya teman-teman, teman-teman berangkat dari memang hal-hal yang sudah pernah teman-teman lakukan selama ini, itu justru lebih powerful, percaya. Daripada teman-teman mencoba untuk membagus-baguskan lewat AI gitu. Nah, nah selanjutnya mungkin ini eksekusi ya, yang penting. Tadi ketika teman-teman sudah mengetahui tadi semuanya, nah yang terakhir adalah teman-teman membuat daftar rencana gini, seperti gini mungkin. Dulu saya seperti gini. Ya, jadi saya membuat checklist dulu semua apa? Ya, cek dulu semua. Ketika saya dulu itu kan S2 ya. Jadi saya pastikan tuh di antara rentang 1.500 sampai 2.000 kata gitu. Nah, ini coba di checklist nanti teman-teman semua ini buat ya. Terus biasanya pendaftaran BO itu cepat ya, Mas. Iya, Cuma 2 minggu, cepat. cuma 2 minggu. Nah, jadi usahakan seminggu pertama itu esainya sudah siap submit gitu, sudah siap kumpul. Dan mungkin ini ada satu hal administrasi yang harus teman-teman siapkan dari sekarang. Apa itu? UKBI, uji kompetensi berbahasa Indonesia. Nah, itu teman-teman harapannya udah punya dari sekarang. Terus lihat ketentuannya kalau S1 itu tingkatannya apa namanya? Nilainya minimal apa? Semenjana kah atau apa? Madya atau apa saya kurang tahu ya. Atau ini. Nah, kalau S2, S3 itu sangat apa ya? Unggul ya Mas ya. Nah, itu teman-teman harus menyiapkan itu karena syarat administrasi itu kadang-kadang kelewat satu pun biasa kita itu menjadi penentuan begitu. Jadi harus disiapin. Nah, ini teman-teman bisa tadi membuat checklistnya dulu semua. Selanjutnya adalah membuat rencana kerjanya. Oke. Nah, jadi mungkin penutup ya untuk persentase ini adalah jadi misalnya teman-teman yang di spesifikasinya ilmu komputer ya, jadi nanti kode yang teman-teman tulis itu akan usang gitu ya. Tetapi karakter yang teman-teman tanam itu akan abadi. Nah, esai inilah yang menautkan ke kedua ini. Ya, jadi esai yang terbaik itu bukan yang paling indah, melainkan yang paling jujur. Menautkan siapa teman-teman hari ini dan kontribusi yang teman-teman janjikan untuk Indonesia itu seperti apa. Dan Indonesia itu bukan butuh mereka yang hebat ya. Indonesia butuh mereka yang hadir gitu, yang hadir dan mau untuk berjuang seperti itu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Banyak juga ini. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Kita mungkin lebih banyak diskusi aja. baik, terima kasih kepada Mas Abdullah untuk penyampaian tips dan trik bagaimana menulis esai. Jadi nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sini nanti kita akan lebih banyak diskusi sampai kurang lebih jam 10. Jadi nanti silakan Mas Silma ke teman-teman. Mungkin menambah sedikit ya terkait dengan administrasi. Jadi beratnya seperti ini nanti.
Walaupun sekarang BO belum buka, tapi silahkan persiapkan administrasi berkas yang dibutuhkan selain dengan esai. Karena memang untuk rencana studi, untuk UB dan lain itu semua itu nggak ada berubah sama sekali. Yang berubah itu biasanya adalah di esai. Jadi nanti ketika memang pembukaan sudah buka, teman-teman tinggal fokus ke esainya. Yang lainnya semua berkasnya udah siap karena itu tidak akan berubah sama sekali. Jadi itu sih saran dari saya. Jadi siapkan berkasnya dari sekarang selain esai. Nanti ketika udah buka pendaftarannya, teman-teman bisa fokus ke esainya selama kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu gitu. Jadi bisa maksimal gitu teman-teman. Jadi nggak keteteran gitu ya teman-teman. Itu sih yang mungkin aku tambahkan. Mungkin kita next ke sesi tanya jawab. Jadi saya sangat mempersilahkan kepada teman-teman untuk menanyakan terkait dengan penulisan saya ini karena memang ini adalah sebenarnya ibaratnya ya syarat yang paling penting gitu karena memang di sini yang akan dinilai pas wawancara gitu teman-teman apakah memang betul-betul gitu semua rencana kontribusi. Jadi saya persilakan teman-teman mungkin bisa raise hand atau mungkin karena malu raise hand bisa di drop pertanyaan di kolom chat. Saya persilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya terutama yang masih ilmu komputer sebenarnya kalau dibilang enak ya ilmu komputer karena masih bisa dikaitkan generasi emas dan juga STM sekarang gitu yang dinaungkan oleh pemerintah. Kami yang anak pendidikan ini agak sedikit susah gitu untuk UBS saya. Tapi silakan teman-teman, yuk kita maksimalkan sesi Q&A ini yang ingin bertanya. Semua off cam ya. Apakah tidak ada yang bisa on cam? Izin bertanya, Kak. Silakan Kak Lista. Bentar ya, Kak. Jadi saya mau bertanya sama Kak Abdullah untuk format beasiswa unggulan ini nantinya prestasi itu seperlu itu Kak? Soalnya saya kan mau masuk S1 masih calon mahasiswa baru. Tapi saat SMA saya kurang gitu Kak di prestasinya. Ada sih beberapa, tapi kurang dan kurang berbobot gitu loh Kak. Gimana Kak solusinya? Makasih Kak. Oke, silakan. Mungkin bisa langsung jawab Mas Oke, Abdul. Silakan. jadi ya, eh tapi saya mau tanya dulu kalau gitu. Dulu waktu di OSIS, apa? Dulu ikut-ikut ini ya kegiatan gitu, kayak kepanitiaan OSIS mungkin atau apa? Dulu pernah Atau ikut Kak, seni tapi mungkin, oh, seni izin atau apa menjawab mungkin? Kak. Iya ya boleh boleh. Dulu aku pernah ikut, tapi nggak di bagian OSIS, Hmm, Kak. Bagian senat asrama, dan itu cuman anggota biasa sih, Kak, sebenarnya. Oke, jadi begini. Oke, jadi eh, ketika nanti itu di apa ya di website pengumpulan biasanya kan ada itu minta sertifikat dan sebagainya. Jadi tolong di situ tuliskan semua kegiatan yang Listra pernah ikuti, apapun itu, kepanitiaan sekecil apapun itu dituliskan gitu, ya. Terus kalau bisa nanti diupload, misalnya kalau misalnya ada sertifikat atau ada piagamnya itu nanti coba diupload aja gitu, ya. Jadi bukan cuma prestasi gitu, tapi seluruh kegiatan yang pernah teman-teman lakukan, terus itu terdokumentasi, nah itu teman-teman upload aja gitu, di mana di laman beasiswa unggulan nantinya. Saya pun seperti itu. Ketika dulu saya mendaftar mendaftar BU untuk lanjut pasca ini, saya itu justru kegiatan misalnya kayak kegiatan panitia ini saya upload aja gitu, ya, sertifikatnya, piagamnya. Nah, makanya dari sekarang coba itu semua diinventaris ya, dicari lagi gitu ya. Nah, Oke, Kak. jadi nggak Makasih ya, jadi Kak. nggak mesti beasiswa gitu. Nggak mesti prestasi gitu maksudnya. Oke, baik. Mungkin sedikit Ya, menambahkan sama-sama. ya dari pengalaman. Jadi sebenarnya kali di BU itu dari pengalaman saya bukan harus prestasinya yang wah gitu, harus misalnya juara internasional gitu, bukan harus seperti itu. Karena banyak kok teman-teman saya yang juara internasional tapi nggak lolos. Karena memang bukan itu poin utama dari mereka. Mereka itu mau melihat sejauh mana, walaupun kecil gitu prestasinya tapi berkontribusi gitu berdampak itu yang mau mereka mau nilai gitu seperti itu jadi tidak perlu merasa prestasi saya kecil ini nggak masalah ya bagi dia itu nggak masalah yang penting itu memang nanti bisa diperkuat esainya sejauh mana kontribusi yang kecil itu bisa berdampak jadi teman-teman saya nggak ada ini juara internasional nggak masalah karena yang ada juara internasional pun bahkan nggak lolos seperti itu
Jadi teman-teman tidak perlu merasa minder. Prestasi saya kurang nggak masalah. Apapun sekecil apapun itu masukkannya aja nanti semuanya seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimana Kak Lista? Kak Listra ya. Ya, Kak. Terima kasih ya, Kak, udah menjawab pertanyaan saya. Oke, baik. Next ini ada dari Kak Gadija ingin bertanya terkait dengan website gratis yang bisa digunakan untuk pengecekan AI dan cara mengurangi kemiripannya dengan AI. Silakan Mas Abdullah, anak teknologi nih ya, semua ilmu komputer yang mungkin lebih paham. Wah, mantap ya. Pertanyaannya sangat ini ya. Sangat. Sebenarnya begini. Terkadang juga, mungkin ini saya ini ya, di luar ini dulu. Terkadang juga itu ketika kita menulis sendiri, ketika saya dulu tuh sering gitu, sering menulis sendiri, pas saya masukkan ke AI, nah justru terdeteksi semua AI begitu. Aduh, kan sebenarnya AI ini sebenarnya nggak fair juga gitu. Kita nggak tahu ya indikator penilaian dia itu seperti apa. Kenapa tiba-tiba tulisan kita bisa dikatakan AI, tapi sebenarnya kita nggak nulis pakai AI begitu. Nah, justru juga ketika ada yang nulis pakai AI, ketika dicek di cek apa AI detektor, justru nggak ketahuan gitu kalau pakai AI. Nah, terus beda platform tempat cek AI juga pasti beda hasil gitu pasti. Nah, makanya tadi saran saya teman-teman adalah teman-teman gunakan AI itu sebagai tools, ya, sebagai alat bantu aja. Persoalan penulisan esai kan nggak sebanyak tulis skripsi gitu kan, nggak sebanyak tulis tesis. Jadi ya teman-teman gunakan aja dari ide suara teman-teman gitu. Nah, terus kalau tadi pertanyaan ini, pertanyaan website gratis untuk pengecekan AI. Sebenarnya website website pengecekan AI itu banyak banget, banyak sekali. Tapi memang ketika kita mau yang minta yang gratis itu biasanya mereka berlimit. Nah, tapi kalau misalnya untuk memasukkan esai yang cuma sampai 2000 kata, itu insya Allah bisa gitu. Nggak mesti kita harus berlangganan gitu. Ya, jadi banyak platformnya nanti teman-teman cari aja. Tapi untuk mendeteksi yang sampai 1000 sampai 2000 kata itu nggak mesti berbayar kok. Gitu mungkin. Dan untuk mengurangi kemiripannya dengan AI. Nah, ini juga yang sebenarnya masih jadi tadi, masih jadi pertanyaan bagi saya. Terkadang ketika saya tulis sendiri, saya cek di AI, lah justru kok tinggi gitu. Nah, makanya yang saya bilang tadi adalah teman-teman tulis aja dulu, berangkat dari keresahan teman-teman sendiri. Nah, eh, saran saya nggak usah cek-cek di AI sih kalau emang itu memang hasil dari buah pikir teman-teman juga gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Abdullah. Cukup, cukup. Cukup, cukup. Bagaimana Mas siapa ini ya? Gadija sebenarnya seperti yang sampaikan tadi, kalau bisa AI itu digunakan sebagai tool, jangan copy paste gitu karena memang nanti ketika dicek apakah ini mirip ya tiap website itu berbeda-beda gitu. Jadi maksimalkan gunakan AI itu sebagai tools gitu. Misalnya mengalami kesulitan, oh minta bantuan nih, gimana lebih bagus seperti itu. Jangan copy paste template ke template gitu nanti akan bermasalah gitu. Oke, next selanjutnya dari Mas Gajida tadi udah cukup. Ada lagi bertanya, mungkin fokus ke esainya gitu. Ya, waktu kita masih cukup banyak. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya terkait dengan esainya? Hmm. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya dong, Mm-mm. moderator. Nah, ya, Boleh nggak, Mas moderator? boleh. Sambil tunggu yang bertanya Mm-mm. mungkin. Masih ada waktu Ya kita. mungkin saya mau ini kan tadi kan waktu saya mulai tadi belum sebanyak ini ya Mm-mm. pesertanya. Jadi mungkin saya bisa tolong dong tahu teman-teman semua di sini dari jurusan apa saja gitu. Tadi kan ada yang selain ilmu komputer ya. Iya, Nah, Kak. mungkin di sini ada. Oh, ini kalau Listra jurusan apa di Jurusan IPB? teknologi pangan, Kak. Oh, masih teknologi kok. Ya, ya, ya. Itu, nah, oke, oke. Oke, Kak. Mungkin yang lain dari jurusan apa saja selain ini? Selain ilmu komputer, nah ini ada sistem informasi. Oke, oke. Oh, oke, oke. Jadi memang ini ya rata-rata di forum ini adalah orang-orang memang yang ini ya, yang di keilmuan ini.
Ilmu komputer. Mungkin ada yang sedang mendaftar di Pasca mungkin mau lanjut S2. Oh, sepertinya ada yang bertanya ya, Mas ya. Ada yang bertanya terkait bagaimana cara menonjolkan pengalaman organisasi dan lomba dalam menyelesaikan beasiswa unggulan jika dampaknya lebih banyak pada pengembangan diri dan lingkungan sekolah, bukan langsung kepada masyarakat, dari Kak Syah gitu. Silakan, Mas Abdullah. Oke, jadi eh, bagaimana cara menonjolkan pengalaman organisasi dan lomba dalam essay beasiswa unggulan jika ada? Oke, kan sebenarnya tadi kegiatan yang kita pernah lakukan itu sebenarnya nggak mesti ini ya, nggak mesti terbatasi oleh satu kondisi atau keadaan atau peristiwa aja begitu. Misalnya memang teman-teman waktu SMA dulu memang terfokus berkontribusi untuk sekolah, misalnya Olimpiade begitu kan? Itu justru, ya aduh, itu justru yang eh besok unggulan juga inginkan begitu. Ya, jadi BU itu melihat dua aspek, ya aspek prestasi sama aspek kontribusi. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman memang dari dulu itu kontribusi tapi dah sifatnya prestasi, nah itu dituliskan aja. Misalnya kan apa ini? Banyak di lingkungan sekolah ya. Misalnya seperti apa kalau boleh tahu? Kasai apa? Saya, Kak Syah. Syah. Silakan Kak Syah. Misalnya apa? Mungkin bisa dispesifikkan contohnya gitu di lingkungan sekolah itu seperti apa? Iya, di lingkungan sekolah itu seperti apa? Apakah Olimpiade atau apa begitu? Mm-mm. Sambil menunggu ya, mungkin aku menambahkan sedikit sebenarnya lingkungan sekolah itu merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Jadi tidak harus misalnya dalam satu desa gitu teman-teman berkontribusi. Ketika teman-teman berkontribusi, sekolah juga itu sudah merupakan sebuah kontribusi gitu. Jadi cara berpikirnya itu harus masyarakat, tidak di lingkungan sekolah pun, di lingkungan sekitar dalam apapun itu udah termasuk kontribusi yang baik gitu. Jadi jangan bangun stereotype kalau misalnya apa itu pengabdian itu harus dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas seperti itu nanti akan menjadi tidak realistis gitu untuk dipertanyakan oleh pengujinya. Silakan Kak Sia tadi. Lingkungan ya, saya pengen tahu lingkungan sekolahnya seperti apa. Apakah Olimpiade atau apa misalnya? Ataukah PMR? Apakah apa gitu? Apakah mungkin unit kerohanian, unit seni, atau apa gitu? Apakah ada ini tambahan dari Kak Syah? Oke, mungkin sambil menunggu ya Mas, kita next ke Oh pertanyaan ya, boleh, selanjutnya, boleh. masih karena ini masih agak nyambung dari Kak Syafira. eh oh ini udah ada nih jawabannya lebih kayak ke program OSIS, misalnya buat acara kompetisi atau Hmm, pameran nasional gitu. oh ya, justru yang tadi yang saya sampaikan ya, bahwasanya ini kan berupa kegiatan juga. Jadi seluruh kegiatan yang teman-teman pernah lakukan, baik sifatnya akademik maupun non akademik, itu dituliskan saja sebanyak-banyaknya dan seingat teman-teman begitu. Sekecil apapun itu teman-teman tuliskan aja. Ya, saya pun dulu seperti itu ketika saya melamar untuk S2, saya tuliskan panitia himpunan, panitia ini, panitia itu. Ya, nggak ada nggak jadi masalah gitu soal besar dan kecilnya. Tetapi bagaimana teman-teman itu bisa dilihat aktif dan berkontribusi begitu. Dan betul tadi yang dikatakan oleh Mas Cairils ya, Mas moderator tadi, bahwasanya sekolah itu lingkungan masyarakat juga, walaupun skalanya tidak sebesar desa begitu. Ya, tetapi itu lingkungan juga, lingkungan masyarakat juga gitu ya. Jadi ya tadi kayak program OSIS, kompetisi, nah itu dituliskan aja. Dan kalau bisa, kalau ada piagamnya atau sertifikat panitia, nah itu juga disiapin, nanti di-upload di halaman beasiswanya. Oke Mas, saya kembalikan ke moderator. Oke, bagaimana Kak Syah? Sudah aman? Oke, sambil menunggu ya dari Kak Syah aman. Oke, saya lihat dulu. Oke, aman. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Safira.
Bagaimana tipsnya cara menulis rencana kontribusi supaya bisa meyakinkan penyeleksi bahwa rencana ini realistis dan bisa benar-benar dijalankan, nggak cuma sekedar mimpi atau misalnya omong belaka gitu. Saya mau membangun teknologi ini di desa saya gitu. Seperti itu Mas mungkin maksudnya. Silakan Mas. Ya, memang benar ya. Esai itu adalah seni kita tadi, seni menjelaskan siapa diri kita, seni untuk menceritakan diri kita, ya, seni untuk menunjukkan diri kita ini selama ini ngapain aja begitu. Nah, gimana sih caranya kita meyakinkan orang dengan esai kita? Cara paling ampuh untuk meyakinkan seseorang itu adalah dengan data, ya, berbasis data gitu. Entah datanya itu tadi bisa berbentuk kontribusi apa yang sudah pernah dilakukan atau tidak bisa dari CV yang udah pernah teman-teman lakukan juga. Nah, itulah yang akan menjadi bahan untuk meyakinkan si pembaca esai teman-teman gitu. Misalnya saya misalnya dulu saya ingin membangun eh, desa saya itu menjadi desa yang apa sih namanya, desa yang melek digital, karena dulu saya itu apa, karena saat ini saya itu sedang sedang belajar di SMA di jurusan misalnya peminatan spesifikasinya apa ya namanya itu kalau di SMA dulu komputer. Nah begitu, sehingga harapannya ketika saya dapat BU ini saya bisa mengembangkan ilmu saya di S1 nanti untuk bisa memperdalam ilmu komputer yang saya punya saat ini untuk nantinya bisa diimplementasikan di desa gitu. Nah, ini kan nyambung dia. Jadi memang dia itu berangkat dari eh, kondisi dia saat ini, bahwasanya memang dia itu adalah seorang yang mempelajari komputer dan ketika itu dia akan menautkan dengan masa depan rencana dia studi itu untuk belajar ilmu komputer. Nah, selanjutnya itulah tadi yang dia ramu untuk meyakinkan bahwasanya ketika saya kembali nanti saya akan menerapkan ilmu saya di desa ini gitu. Kurang lebih seperti begitu ininya narasinya begitu. Jadi berangkat dari kondisi teman-teman saat ini seperti apa, selanjutnya apa langkah di masa depan dan nanti kontribusi apa setelah teman-teman menyelesaikan studi itu begitu. Mungkin seperti itu. Jadi berangkat dari data atau dari bukti dari kontribusi yang teman-teman udah pernah lakukan untuk meyakinkan sehingga orang yang baca itu menjadi ini bukan mimpi-mimpi aja gitu, tapi memang hal yang konkret gitu. Oke. Bagaimana Kak Safira? Oke, tidak dulu. Aman dari Kak Safira. Next ke mungkin ini lebih mengkonfirmasi ya dari Kak siapa ini ya? Kak An Al-Khohir. Kalau dulu dia katanya dari SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan kebetulan di perguruan tinggi saya masuk ke prodi Sains Data. Apakah bisa mungkinkan disambungkan dan ada keterkaitannya untuk ditulis dalam esai? Silakan Mas. Oke, menurut saya sangat sangat mungkin ya, sangat mungkin disambungkan begitu. Ketika teman-teman belajar di SMK dulu itu perangkat lunak, ya, rekayasa perangkat lunak atau RPL yang biasa disebut itu. Tetapi ketika teman-teman di perguruan tinggi itu masuknya di prodi sains data, apakah bisa ditahu? Kan sangat bisa, ya. Karena kan data itu butuh visualisasi, ya kan? Data itu butuh butuh visualisasi. Nah, visualisasi kan itu yang bisa meramu adalah orang-orang yang mempelajari struktur HTML, ya, struktur perangkat lunak gitu. Gimana data itu ya? Oke lah, data data itu bisa dihitung kan, bisa disajikan. Tapi kan untuk supaya data itu mudah dibaca oleh orang awam, ya, itu kan harus divisualisasikan. Nah, salah satu cara visualisasi data kan bisa lewat apa? Bisa lewat website, entah itu mobile atau web begitu. Nah, jadi sangat bisa ya. Jadi mungkin nanti disambungannya tuh seperti itu. Jadi saya ingin menjadi seorang data analis, tetapi juga data analis yang mampu untuk memvisualisasikan secara baik begitu. Nah, mungkin seperti itu, Kak Al-Khair. Oke, bagaimana Kak Al-Khoir? Nggak masalah ya kalau sebenarnya nanti kakak dari SMK baru masuk ke prodi sains data nggak masalah gitu.
Asalkan memang kakak mempunyai pondasi yang cukup kuat dalam penulisan esainya, jadi nanti bisa meyakinkan tim penguji saat proses wawancara gitu. Oke, terima kasih Kak Alkoir. Next ini tadi ada Mas Gadija, sebenarnya dibilang katanya untuk prestasi itu kebanyakan lebih ke Olimpiade Matematika. Nah, bagaimana menunjukkan dapatnya ke Indonesia emas 2045? Ini sebenarnya cukup apa ya, tricky, tapi memang bisa disampaikan, Mas? Ya, jadi saya coba jawab ya, Mas ya. Nanti mungkin ada tambahan nih dari Mas moderator juga. Mhm. Jadi begini, Kak Gaziza ya. Jadi begini. Jadi eh, untuk menautkan ke Indonesia emas itu bukan dari yang saat ini kita punya begitu, ya. Tetapi dari kemampuan saat ini yang kita miliki, ya, itu bagaimana caranya bisa kita improve nanti ketika kuliah. Nah, hasil-hasil yang kita dapat ketika kuliah inilah yang nantinya baru ditautkan dengan Indonesia emas begitu. Nah, jadi misalnya begini, sekarang kan misalnya kakak ini sering juara Olimpiade Matematika. Oke, boleh saya tanya, Kak Gadzi apa? Gadiza ini masuk di mana? Di jurusan apa? Kalau Kak, Kalau sebelumnya kalau boleh tahu. suara saya kedengaran nggak? Terdengar, terdengar. Nah ya, saya izin on mic aja ya, soalnya repot chat. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Indonesia. Saat ini masih mahasiswa baru. Terus untuk Olimpiade Matematikanya saya mau sebenarnya udah ikut dari SMP kan. Hmm, Jadi ya, oke. Kira-kira kakak bisa Oke, bantu? oke. Jadi gini. Nah, inilah nilai plus sebenarnya. Jadi eh, pengalaman dan Olimpiade yang pernah diikuti sejak SMP itu nanti yang dijadikan dasar untuk pertama untuk pelengkapan administrasi seperti sertifikat, ya, sertifikat, piagam dan bukti prestasi lainnya. Nah, selanjutnya Olimpiade ini juga nanti yang bisa untuk ditautkan di esai begitu. Esai kakak. Jadi misalnya gini. Jadi kan tadi kakak matematikanya kuat ya berarti ya. Nah, jadi inilah nanti yang ditautkan di esai begitu. Misalnya eh, berangkat dari seorang berangkat dari seorang ya yang sering mengikuti Olimpiade Matematika, masuk di sistem informasi itu menjadikan alat bantu dan menjadikan apa sih namanya itu sebagai dasar yang kokoh bagi saya untuk bisa eksis di jurusan ini. Sehingga nantinya ketika saya sudah menguasai ilmu sistem informasi ini, saya ingin mengembangkan ini untuk Indonesia emas begitu. Nah, seperti itu. Karena kan matematika kan itu sebenarnya dia dasar gitu ya. Dasar yang kuat begitu. Nah, dasar inilah nanti yang ditautkan dengan dengan jurusan kakak saat ini. Nah, output dari jurusan atau hasil yang akan dihasilkan dari kakak berkuliah nantinya selama di UI, itulah nanti yang ditautkan dengan resonansi Indonesia Emas 2045. Begitu. Saya tuh tadi kira kakaknya masuk di pendidikan matematika atau di matematika murni kan di MIPA. Jadi Oh, nanti bisa misalnya saya ingin menjadi dosen begitu, dosen ya. matematika itu untuk berkontribusi juga begitu. Tapi karena Oke. memang di sistem informasi jadi dia mungkin lebih teknis ya. Ya jadi ya tadi ditautkan sebagai ini merupakan dasar saya gitu untuk bisa eh, apa ya lebih eksis di jurusan ini gitu. Karena kan nanti di sistem informasi itu kan pasti akan banyak nanti ini apa nih hitungan begitu ya, akan banyak nanti algoritma dan lain sebagainya. Dengan dasarnya itu semua ya matematika gitu. Iya. Jadi mungkin Ah, seperti itu saya ini. Kak, kan sebenarnya aku pas SMP tuh ada pengalaman OSIS, tapi pas SMA aku nggak ikut OSIS. Itu boleh nggak sih Kak dimasukin? Dituliskan aja pokoknya semua. Oke, Semua pengalaman itu dituliskan aja, dimasukkan aja siap. nanti. Thank you ya Kak. Ya sama-sama. Oke, baik. Mungkin sedikit menambahkan nanti sebenarnya kan kebetulan pemerintah sekarang kita itu kan lagi gencar-gencarnya STM-nya. Bahkan LPDP juga 80% semua diarahkan ke sana. Mungkin apalagi terutama Kak. Tadi saya pikir tadi laki-laki, mohon maaf. Jadi panggil saya di Mas, mohon maaf. Ternyata perempuannya jadi mohon maaf Kak.
Sebenarnya bisa dikaitkan nanti juga nanti untuk jurusannya juga ke STM, jadi nanti bisa lebih memperkuat esai kakak karena memang kan tujuan dari pemerintah di 2045 itu kalau STEM kita itu bisa berkembang dengan baik gitu. Karena sistem informasi itu merupakan bagian dari STEM gitu yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Itu sih yang mungkin bisa saya tambahkan. Bagaimana Kak Terima kasih Kak. dari UI ternyata dan jurusan favorit? Mantap. Oke, next. Ada pertanyaan dari Kak Jeihan. Saya mahasiswa baru S2 untuk persyaratan rencana studi dan penelitian. Apakah masalah yang kita angkat di rencana penelitian harus dijalin dengan masalah yang kita esai? Bagaimana itu Kak? Katanya rencana studi dan esai itu apakah harus dijalin atau gimana? Silakan Kak. Oke. Mungkin kalau boleh tahu ini Kak Jihan, di mana pasiennya? Maaf Kak, aku izin off cam ya. Boleh, boleh ya, nggak apa-apa. Oke. Kebetulan kemarin aku daftar di S2 Farmasi Klinik di UGM. Oh, iya, iya. Oh, di UGM ya? Iya. Oke. Jadi kalau mungkin berangkat dari pengalaman saya dulu, eh, jadi memang untuk penelitian saya itu kurang lebihnya sejalan dengan SD saya, begitu. Jadi kontribusi saya itu nanti untuk Indonesia 2045 itu lebih detailnya itu ada di rencana penelitian saya, begitu. Kan di rencana penelitian kan itu ada misalnya target semester 1 kita mau ngapain aja, ya kan? Mau ambil apa aja. Jadi saya kaitkan itu. Jadi kontribusi untuk Indonesia Emas saya ingin membuat apa? Itu saya kaitkan dengan rencana studi saya di setiap semesternya, begitu. Mungkin ada tambahan mungkin dari Kak Hoiris kan, yang merupakan pelamar S2 juga waktu Ya, jadi saya pernah dengar 2024. untuk rencana studi dan esai itu kalau bisa sejalan. Jadi ibaratnya nanti kalau di rencana studi itu memang kan itu normalnya untuk S2 itu 4 tahun ya. Ada semester 1, 2, 3, dan 4. Jadi bisa nanti kaitkan misalnya harapannya dari bio itu bukan hanya sebatas sebagai mahasiswa yang hanya belajar gitu. Kan biasanya untuk mahasiswa S2 itu selalu ditekankan harus bisa menghasilkan misalnya jurnal gitu atau pengabdian masyarakat. Nah, bisa nanti dikaitkan itu dengan esai yang kakak buat gitu. Misalnya terkait dengan bisa kakak pengabdian di puskesmas atau menghasilkan jurnal berkaitan dengan masalah kesehatan. Sehingga nanti antara rencana studi kakak itu selama 4 semester dengan esai itu berkesinambungan gitu. Jadi harapannya dari bio memang kita sebagai EWRD itu bukan hanya sebatas belajar aja itu di kampus gitu. Masuk kelas enggak. Kalau bisa ada output yang bisa dihasilkan seperti itu sih Kak yang bisa saya tambahkan. Itu sih pengalaman dari sebelumnya di semester saat itu menghasilkan jurnal atau juga pengabdian kepada masyarakat gitu yang biasa dilakukan oleh Tridharma perguruan tinggi itu sih Kak. Bagaimana? Oke, Kak, aku boleh nanya lagi nggak? Boleh boleh. Misalkan ya Kak ya, kan kalau sebenarnya aku tuh yang di rencana penelitian, aku tuh mau meneliti kayak tentang digitalisasi, tentang sistem kesehatan gitu lah intinya, biar kayak mempermudahkan riwayat penggunaan obatnya. Nah itu kan sebenarnya masuknya kayak digitalisasi. Nah kalau berkaca dari esai yang tahun lalu itu masuk. Nah tapi kalau misalkan nih tahun ini tiba-tiba tema esainya baru, nah apakah aku harus mengganti sesuai dengan tema atau gimana Kak? Menurut Kakak? Silahkan Kak Abdullah sebagai sebenarnya saya bisa jawab tapi saya silahkan dulu dari Mas Abdullah. Ya, jadi mungkin ya, tapi nanti nggak apa-apa sih Mas kalau ada tambahan juga ya itu kita kan sharing. Ya. Jadi memang begini, eh bagi saya mungkin nggak usah diganti sepenuhnya begitu, tapi coba dipoles aja gitu, dipoles dikit. Yang penting dia bersinggungan dengan tema saat ini begitu. Tapi memang ya untuk tema itu karena mungkin saya juga bukan di dalam penilai esai, jadi saya nggak tahu seberapa kuat sih tema itu untuk esai gitu. Seberapa kuat korelasi apa ya namanya penilaian dengan tema. Saya nggak tahu ya bobot tema ini seperti apa besarnya. Apakah esai itu yang ditentukan dari gagasannya kah atau dari ininya? Tapi mungkin kalau tema kan dia sifatnya umum gitu ya, umum. Jadi itu bisa nanti kakak untuk ini, untuk menautkan dikit aja gitu, bisa mengambil dikit dari tema yang besar itu, begitu.
Kalau bagi saya kan dulu waktu 2024 kan itu kontribusi nyata untuk Indonesia Emas 2045. Sedangkan saya itu mau masuk di ilmu komputer. Jadi saya ambil aja gitu. Kayak 2045 itu saya mau berkontribusi di bagian ilmu komputernya begitu sebagai seorang dosen di ilmu komputer gitu. Jadi saya ambil aja dikit. Nggak mesti saya ambil semuanya gitu. Mungkin seperti itu kalau strategi saya, Kak. Mungkin tambahan dari. Oke, mungkin tambahan dari saya sedikit. Sebenarnya di 2025 ini temanya udah lebih spesifik, teknologi dan digital. Sementara 2024 itu apa kontribusi itu aja yang diminta orang gitu. Jadi mau kontribusi di dalam teknologi, pendidikan, kesehatan terserah mau apa. Sementara di 2025 orang itu udah tekankan teknologi dan karakter. Jadi nanti ketika misalnya tidak ada perubahan, ya alhamdulillah gitu. Tapi ketika nanti ada perubahan mungkin tidak 100% tapi lebih menyesuaikan gitu. Itu sih makanya tadi di tahun 2005 juga saya agak sedikit kaget lah. Temanya lebih merujuk nih, udah teknologi dan karakter sementara kami 2024 terserah mau pengabdiannya seperti apa. Pokoknya ada kontribusi nyatamu yang bisa kamu berikan gitu dan buktikan itu sih Kak. Kalau bisa, sebenarnya kalau bisa nanti kalau nggak diganti ya syukur, kalau diganti memang nanti temanya ya tinggal menyesuaikan aja gitu, dipolis-polis aja gitu mana yang berkaitan dengan tema yang diminta. Itu sih Kak yang bisa kami tambahkan. Oke, 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 ya, paham. Oke, makasih ya, Kak. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, sama-sama, Kak. Oke, yang lain yuk, bisa yuk. Memang agak sedikit tricky ya, apalagi teknologi karakter. Misalnya jurusan kita nggak ada berkaitan dengan karakter, apa yang mau diangkat ya? Seperti itu yang sering terjadi. Beda dengan 2024 yang masih, oke silakan buat apa kontribusimu di dalam misalnya gitu. Mau jurusan apapun gitu, seperti itu sih. Oke, silakan teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Silakan ada lagi yang mau bertanya? Iya, 2025 memang sangat spesifik. Yang diuntungkan di sini sebenarnya 2025 kalau aku lihat anak pendidikan, pendidikan karakter. Itu yang diuntungkan kemarin 2025 yang aku lihat ya. Kalau yang nggak berkaitan dengan karakter sama sekali agak susah memang pertanian. Apa yang mau dikaitkan dengan pertanian dan masalah karakter ya. Itu sih yang agak sedikit tricky. Tapi mungkin bisa apa dicoba dicari gitu siapa award dari jurusan yang sama yang sudah lolos gitu terkait dengan jurusan tersebut gitu pertanyaan mungkin atau kesehatan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sekitar 5 detik saya tunggu. Silakan teman-teman mungkin bisa raise hand biar lebih cepat. Tapi sebenarnya tadi mungkin apa juga ya, mungkin saran kepada Kak Jayan bisa menggunakan tools AI, bisa apa sih hubungan antara nanti masalah kesehatan dengan karakter gitu. Kalau teknologinya mungkin bisa ya, teknologi kesehatan gitu. Nah, masalahnya kan sekarang di karakter, jadi bisa nanti gunakan AI atau Gemini untuk membantu toolsnya seperti apa gitu keterkaitannya. Jadi seperti disampaikan oleh Mas Abdullah tadi, gunakan AI itu sebagai tools. Misalnya udah buntu nih ide, bisa menggunakan AI itu gitu. Oke, ada Kak Safira nih. Hmm, nah, oh ini Kak Safira sedang sudah ongoing S2-nya dan karena sudah kuliah 1 semester, apakah penyeleksi biasanya berharap kita sudah menunjukkan progres atau pencapaian konkret selama semester tersebut atau bagaimana gitu? Silakan Kak Abdullah dari Kak Safira. Jadi dia menanyakan dia udah ongoing. Nanti ketika misalnya dalam seleksi ini, apakah dari penguji itu lebih menanyakan pencapaian kita gitu selama 1 semester tersebut kita atau gimana? Oke, baik. Ini pertanyaan sangat ini ya, sangat sering juga ditanyakan. Biasanya ada juga teman-teman saya yang ongoing, yang daftar ongoing di S2. Dan kemarin juga ada yang lolos daftar ongoing. Kebetulan juga kami satu ini ya, satu kosan gitu, dia ongoing tapi lolos. Nah, betul. Ternyata setelah saya ini ke dia juga yang tadi sebenarnya yang akan menjadi poinnya nanti itu ketika diwawancara itu adalah dan di rencana studi itu adalah bagaimana kakak bisa menyelesaikan studinya tepat waktu.
kan cuma 1 tahun kan itu. Kalau ongoing berarti kan tinggal 1 tahun gitu. Di samping betul tadi yang kakak sampaikan, bahwasanya apa sih proses yang pencapaian dan proses konkret yang sudah kakak lakukan selama 1 semester, dan bagaimana strateginya dengan beasiswa itu coba nanti dirangkai agar dengan harapannya dengan beasiswa ini kakak itu bisa lulus tepat waktu dan bisa menghasilkan misalnya bisa menghasilkan publikasi yang lebih baik, mungkin seperti itu. Oke, mungkin menambahkan sedikit, mungkin nanti bisa dia pencapaiannya itu mungkin udah progres publikasi, karena memang biasanya kalau mahasiswa S2 itu yang selalu kontribusinya itu ya publikasi atau pengabdian masyarakat begitu. Karena saya juga ongoing dulu waktu BU. Jadi itu yang saya tekankan gitu. Heeh. Oke, ada lagi bagaimana Kak Safira sebelum kita tutup? Karena udah lebih, apakah sudah cukup? Oke, cukup. Karena peserta juga semakin berkurang. Oke, jadi kalau tidak ada lagi bertanya, mengucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman. Sebelum kita tutup, saya minta semua on cam untuk kita dokumentasi ya. Saya minta coba semua on cam. Silakan teman-teman on cam untuk nanti bukti dokumentasi ke panitia. Oke, silakan. Yang bisa on cam, saya tunggu sekitar 1 menit untuk mempersiapkan on cam-nya, mungkin masih progres. Saya tunggu 1 menit ya untuk on cam. Oke, oke. Kalau nggak ada lagi yang bisa on cam, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Harapannya teman-teman sudah lebih tercerahkan dan semoga nanti setelah BU buka, teman-teman sudah lebih ready atau siap dan harapannya teman-teman bisa diterima karena memang kotanya semakin dikit dan juga pendaftarnya semakin banyak. Seperti itu setiap tahunnya ya. Kotanya semakin dikit, dapat Betul. semakin banyak. Jadi persiapkan sebaik mungkin. Ingat seperti yang sampaikan tadi, di bio itu tidak menunjukkan karena prestasi saya kurang internasional, jadi saya merasa minder. Enggak. Yang lebih kuat itu adalah esai teman-teman nanti meyakinkan pengujinya. Mungkin itu saja dari kakak. Selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berkenan menyampaikan materi dengan sangat baik dan juga teman-teman Sama-sama, Mas. hadir dengan baik. Saya Charles Sianturis selaku moderator mengucapkan terima kasih baik dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan lainnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin pamit duluan. Assalamualaikum. Silakan teman-teman boleh live.